Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Siti Nabila dari mahasiswa IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2210009. Gegar budaya atau culture shock ya. Ketika kita berada di negara asing atau selain negara Indonesia, culture shock atau gegar budaya ya. Simak video ini sampai selesai. Gegar budaya atau culture shock adalah keadaan kebingungan atau disorientasi yang mengalami seseorang ketika berada dalam lingkungan budaya yang sangat berbeda dari budaya asalnya. Ini bisa mempengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku individu. Carl Ferro Oberg 1960. Gegar budaya adalah penyakit akibat perjalanan ke luar negeri dan biasanya melalui 4 fase. Yang pertama, honeymoon. Yang kedua, frustration. Yang ketiga, adjustment. Yang keempat, adaptation. Lalu, apa yang akan dibahas di sini? Simak video selanjutnya. Ada 4 tahapan di dalam gegar budaya. Yang pertama ada honeymoon. Honeymoon di sini adalah bulan madu, yang mana bulan madu tersebut segala sesuatu terasa baru, unik dan menyenangkan. Contohnya, mahasiswa asing kagum dengan budaya ramah tamah orang Indonesia. Yang kedua, ada frustration, yaitu frustrasi. Muncul rasa lelah, kecewa, dan bingung karena perbedaan. Contohnya, bingung dengan sistem antrian atau cara berbicara yang tidak langsung. Yang ketiga, ada adjustment, yaitu penyesuaian. Individu mulai belajar menerima dan beradaptasi. Itu contohnya mempelajari bahasa, mencoba makanan yang ada atau makanan lokal. Yang keempat nih, ada adaptation. Adaptation itu yang dimaksud dengan adaptasi. Nah, adaptasi telah terbiasa dan merasa nyaman dengan budaya baru. Contohnya, sudah bisa berkomunikasi lancar dan merasa seperti di rumah sendiri. Gegar budaya yang akan disampaikan di dalam video ini adalah penyesuaian atau tahapan gegar budaya yang ketiga, yaitu adjustment. Ada salah seorang YouTuber yang mana beliau berasal dari bahasa Indonesia atau berasal dari negara Indonesia, dan kini beliau menikah dengan negara piramida, yaitu negara Mesir. Nah, apa saja sih tahapan gegar budaya yang beliau rasakan? Konsumsi terus juga aman-aman aja, alhamdulillah gitu. Cuman kayak Nah, untuk makan dan minum di Mesir dan Indonesia itu sangat berbeda. Yang pertama, jarang ada makanan yang pedas di Mesir ya. Kalau di Mesir jarang ada makanan yang pedas, terus juga basic semuanya itu banyaknya tuh tomat kayak yang seperti itu, atau tomat itu di jus terus disatuin sama bumbu-bumbu lainnya. Terus juga kalau minum, dari minuman di Mesir itu langsung dari keran, nggak kayak kita kan kita beli dulu galon atau gitu. Di Mesir itu jarang ada galon seperti itu karena langsung dari keran. Setelah itu sarapan utamanya itu di Mesir adalah roti. Kalau kita itu kan roti itu hanya pengganjal, tapi kalau di Mesir itu langsung sarapannya itu roti, kebanyakan roti, nggak makan nasi kayak gitu. Terus juga kalau dari jam makan itu berbeda. Kadang jam pagi, sarapan pagi itu jam 9 atau jam 10. Terus ada lagi tempat tinggal atau hunian di Mesir. Di Mesir dan di Indonesia itu berbeda. Ada saja kalau di Mesir tidak ada lift, mau naik turun tangga ke tetangga sebelah atau mau jajan ke warung itu harus naik tangga dulu, atau enggak kalau orang yang berjualan itu suaranya lebih kencang karena pakai keranjang yang dialurin pakai apa itu yang dialurinnya pakai keranjang juga seperti itu. Terus ada lalu lintas dan transportasi di Mesir. Nih, di Mesir yang dirasain oleh
WNI ini kurang tertata rapi katanya, tidak punya basement juga dan parkir itu hanya di depan rumahnya saja. Selain itu, pengendara motor gak ada yang pakai helm dan juga pengendaranya cowok semua, gak ada cewek. Karena yang naik motornya kebanyakan cowok, juga tidak pakai helm juga tidak apa-apa, seperti itu. Dan yang ketiga itu sangat beda banget di Indonesia sama di Mesir ya. Makanan minum di Mesir, juga tempat tinggal di Mesir, dan lalu lintas di transportasi di Mesir itu sangat berbeda dengan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.